Halo Evabers, kembali lagi di EVAB Podcast. Nah, di segmen Ruang Cerita kali ini kita kedatangan bintang tamu, editor juga yang sebelumnya di episode pertama juga kedatangan editor dari EVAB Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari rekan kerja kita juga sendiri. Dia juga seorang editor yang bekerja bersama saya itu. Oke, perkenalkan ada Pak Zahrul. Ngapain panggil Bapak? Oh iya Mas Bapak. aja Bang. Oh Mas Gimana Zahrul. sih? Oke. Ya, halo Mas Halo Bima. halo juga. Halo Ke teman-teman. kamera dulu. Lagi. Terus. Oke. Mas Zahrul. Ya, Mas Mas Bima Zahrul gimana? sendiri adalah editor ya? Ya, betul sekali Mas Editor Bima. di EVAB Entertainment Mas ya? Ya, betul. Kesehariannya ngedit apa Mas? Untuk konten yang aku kerjain Mas ya, itu ada 2. Yang pertama ada konten mobil remote, terus yang kedua konten makan-makan. Mobil remote apa itu Mas? Mobil remote, Apa itu? video tentang mobil remote Mas. Oh, Nah, oke. Mungkin Video. teman-teman kalau pernah lihat video mobil remote di hutan atau di jalan raya, sama kayak gitu. Oh, dibuat video ya Mas? Dibuat Ya? video ya. Wow. Jadi kita ngerekam dari POV-nya si mobilnya remote itu. Jadi kita naruh kamera di mobilnya, lalu kita kontrol deh Oke. sambil Terus kita di video ya Mas ya? Ya, sambil di video. Oke. Wah, banyak Mas yang minat Mas. Oh, banyak dong. Banyak ya Mas. Banyak. Oke. Kalau yang satunya tadi apa Mas? Konten makan-makan. Makan mubang. Bukan mubang. Gimana Mas? Lebih ke challenge makan sih. Jadi kita kan ada tim juga nih dari teman-teman kita juga kan. Iya. Nah, itu kita mintai tolong untuk ikut semacam challenge. Jadi ada challenge diberi pertanyaan atau Iya. kalau enggak diberi game kayak home pimpa atau angkat tangan atau turunkan tangan kayak gitu. Oke, monggo Mas bisa promosi ke teman-teman juga Ya, nih. buat teman-teman silakan aja di searching di YouTube-nya teman-teman ya. Silakan cari akun channel RC Car ASMR ya, itu konten kita yang bertemakan konten mobil remote, dan juga channel yang kedua yaitu namanya Pecinta Makan. Nah, di situ ada konten kita yang bertemakan tentang challenge makan dan juga konten makan-makan juga di situ juga ada. Jadi buat teman-teman langsung aja di-subscribe ya. Oke, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman untuk Ya. support Mas Zahrul sebagai editor dan juga yang membuat konten. Iya. Ya, konten kreator Iya, lah ini bahasanya. 3 in 1 Mas. Iya. 3 in 1. Yo Semua take, yo dipakai. ngedit, yo upload dewe. Tuh, tangan juga nih. Iya. Oke. Salam konten kreator. Salam konten kreator. Nah, sebelumnya di episode sebelumnya Mas, saya itu ngobrol sama Mas Justin tadi. Iya, Mas Justin. Oh ya. Itu sama dia sebagai konten kreator juga. Kan dia editornya ini kan aslinya. Ya. Tapi malah tak ajak podcast Mas. Oh gitu. Jadi sebagai editor, sudut pandang sebagai editor, terus juga membahas apa ya, tentang alur ceritanya dia dari SMA, terus juga pendidikan SMA dan juga kuliah itu sepentingnya seperti apa sih dalam dunia kerja seperti itu. Jadi di pembahasan sebelumnya itu membahas seperti itu. Nah, kalau di pembahasan kali ini mungkin hampir sama Mas. Aku itu orangnya penasaran Mas. Oke. Jadi banyak tanya Mas aku. Gak apa deh Mas. Oh, enggak apa-apa, tenang aja kali. Tapi mungkin sampean sudut pandang sebagai gimana ya, anak muda ya Mas ya. Ya. Jadi aku itu mau tanya tentang pendidikan di Indonesia Mas. Bus. Hal sensi. Enggak apa-apa. Yo, bukan sensi ya, itu kan demi masa depan, kebaikan kita demi kebaikan juga, masa depan Indonesia Mas. Betul sekali. Mungkin sudut pandang sampean aja Mas. Ya. Jadi sampean nggak usah terlalu expert sekali Mas. Oke, Jadi betul. sudut pandang seorang Mas Zahrul sendiri Mas. Oh iya. Sebagai anak muda lah. Ya Mas ya. Ya. Aku ada beberapa pertanyaan sih. Mungkin agar memenuhi rasa penasaranku Mas. Oke. Boleh ya? Boleh. Oke. Boleh dong. Oke ya. Karena memang di sistem bukan sistem pendidikan ya, pendidikan di Indonesia itu memang banyak apa itu? Banyak lika-likunya Mas saat ini tuh. Yap, betul sekali Mas Bima.
ada pro kontranya juga Mas. Mhm. Dari sistem pendidikannya, terus juga eh Kurikulum. dari kurikulumnya, dari sekolahnya itu Iya. kan memang masih belum merata Mas. Belum rata, betul sekali. Di Indonesia kan memang banyak sekali pulau ya Mas ya. Dari Sabang dan Mhm. juga Merauke kan Mhm. belum merata untuk sistem pendidikan. Belum Nah, merata. menurut Mas Jarul Mas, ini pertanyaannya langsung ke agak sulit ya Mas ya. Ini jangan dimasukkan ke mulut ya Mas ya. Enggak. Ini biar enak gitu loh. Ini agak susah sih yang pertama Mas. Ini memenuhi rasa penasaranku ya Mas ya. Kalau menurut sampean Mas, kan kita kan berjejer pulau ya Mas ya, banyak ya dari Sabang juga Merauke. Menurut Mas Jarul ya, kalau pandangan anak muda nih, gimana Mas? Sistem pendidikan di Indonesia itu apakah sudah merata Mas? Kalau sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri ini menurut, aku pribadi ya, Iya. untuk sistem pendidikan di Indonesia itu dari segi kan ada banyak tuh Mas, Hmm. dari segi prasarana, terus Iya. kurikulum juga, terus metode Pembelajaran pembelajaran guru. juga. Itu kan Heeh. setiap daerah bermacam-macam Mas, Hmm. tidak bisa dijadiin satu patokan yang sama gitu Iya nggak iya. bisa. Karena apa, itu tadi kembali lagi ke masing-masing tempat dan daerah itu punya, kekurangan masing-masing, ya. Contohnya kalau kita bicara terkait tempat 3T, Apa itu Mas? tempat tertinggal. Oke, Contohnya iya kalau iya di, iya. wilayah timur Hmm. seperti di tempat saudara kita yang ada di Papua, terus Maluku itu kan kebanyakan jarak rumah dari siswa itu Mas ya, Hmm. itu kalau misalkan mau perjalanan berangkat ke sekolah itu waktu Ya. tempuhnya banyak loh Mas. Oh, transportasi dari Transportasinya. rumah sampai ke sekolah Sampai itu ke sekolah itu jauh ya Mas ya? membutuhkan waktu yang lama, ya Hmm. 2 jaman, 2 jam, oh nggak ada, 1 jaman lah Hmm. itu. Nah, setiap daerah itu kan pasti ada, kekurangan itu tadi ya. Itu yang terkait sarana dan prasarana. Terus yang kedua, kalau kita bicara sarana dan prasarana itu tidak akan bisa kita tidak membicarakan terkait bangunan dan gedung. Benar. Banyak sekali kita temui di berita-berita atau di media sosial, itu banyak sekali bangunan sekolah yang mohon maaf Kurang layak ya Mas kurang ya? layak, Kurang ya. layak ya? Yang plafonnya runtuh, Contoh ya. terus temboknya lumuten, Iya. sudah apa, bentet ya Mas ya, Iya. kasarannya. Nah itu hal-hal yang seharusnya harus bisa dicarikan Diatasi. jalan keluarnya ya, Jalan itu, kewajiban dari pemerintah. pemerintah Ya, jadi benar. pemerintah harus bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kalau kita bicara Mas, eh ini adalah oke teman-teman, kita iklan dulu ya teman-teman di ya, sini. Oke, di sini kita ada juga Mas. ya. Jadi kita itu nggak cuma Iya. podcast juga. Kita ada subunit itu ada yang namanya hijab fashionku Mas. Oh gitu. Nah, hijab fashionku itu pembuatan hijab Mas. Di sini Oh kita iya. bisa custom hijab juga Mas. Jadi kita juga menjual hijab dengan motif yang memang limited edition Mas. Oh Jadi iya. nggak semua nggak apa itu nggak banyak Mas yang punya. Jadi cuma hanya di season-season tertentu. Oh iya. Nah, teman-teman kalau mau ya, kalau hijab dari hijab fashionku bisa diklik ya di deskripsi di bawah ya. Kita tautkan link dari IG-nya, terus juga TikTok dan juga Shopee-nya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi Mas. Yoi Mas. Monggo Mas. Tadi kepotong maaf ya Mas ya. Ya, Tadi kan nggak apa-apa. dari segi sarana prasarananya di sekolah ya Mas ya. Contoh Ya. kayak di temboknya yang mulai belumutan terus Ya. ya apa itu belum berlatarkan keramik masih Lantainya masih tanah. tanah Nah, kayak gitu itu Mas. masih banyak. Kan memang seperti itu pengaruh juga ya Mas ya. Pengaruh Mas. Pengaruhnya Pengaruhnya ke kenyamanan peserta murid, didik. Iya. muridnya dan juga Muridnya, gurunya juga ya Mas ya. Iya, Wah ini betul sekali. kalau membahas tentang sekolah ataupun pendidikan tuh aslinya banyak Mas Banyak pertanyaan banget asli. dari segi muridnya, terus Iya. gurunya, terus sekolahnya itu kan memang pro kontra Mas. Banyak sekali Mas yang harus dibicarakan, yang harus dibenahi juga Mas. Iya. Tadi kan dari segi sekolah Mas. Nah, dari segi sekolah sampai kan sudah menjelaskan seperti itu Mas. Solusinya gimana Mas? Kalau sampean Apa? sebagai Menteri Pendidikan Mas, Waduh. dengan keadaan Indonesia yang saat ini ya masih Ya. jarak antara
sekolah itu belum merata Mas di Ya. suatu wilayah. Itu seperti apa Mas sampean itu? Apakah anggarannya buat membangun sekolah lagi ataupun mungkin sistem pendidikannya di Wah, kok apa itu oke, nggak apa. atau sistem kurikulumnya dan lain-lain Mas? Seperti apa Oke, Mas? bagi pertanyaannya berat nih. Iya, sorry ya, Ini berat ya. tugasnya menteri. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini Nggak apa, dari ini kacamata saya, Kacamata nggak apa. sampean. Ya, kalau pendapat saya ya Mas Bima, Bayangkan menteri Mas sampean. ini berat contoh ya, misalkan saya didapuk menjadi menteri pendidikan ya. Anjay. Amin 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 ya Rabbal Amin. alamin. Oke, hal pertama yang akan saya lakukan adalah kita membenahi dulu hal-hal yang sekiranya bisa kita perbaiki secara cepat terlebih dahulu. Contohnya kita benahi, kalau kita bicara sarana dan prasarana itu hal yang sangat butuh waktu yang lama Mas. Iya. Nggak bisa langsung saklek gitu, langsung cepat jadi, langsung cepat berubah, itu nggak bisa. Hal yang harus kita perbaiki yang pertama itu adalah kebijakan. Dalam hal ini kalau kita bicara terkait dunia pendidikan adalah kurikulumnya dulu. Nah itu kurikulum. Menurut pandangan saya Mas ya, kurikulum kita itu sampai saat ini belum efektif. Ya nggak Mas? Kalau Belum. menurut saya memang Gimana? kalau yang saya rasakan Iya ya Mas iya ya. iya. Saya kan dulu juga seingat saya ya dulu itu ada yang namanya KTSP. Jadi ada sistem yang namanya kita harus membawa buku paket. Ya betul. LKS. LKS Dan juga juga. buku tulis. 3 itu harus wajib dibawa Wajib setiap dibawa. mapel ya. Iya. Nah, dulu itu ada pro kontranya Mas. Yang terkait dengan beban dari Beban. anak-anak membawa Iya. tas itu keberatan. Setiap hari bawa buku. Setiap hari dari buku 3. Tiga macam buku. Nah, Betul. terus oke lah dari pendidikan itu dibenahi Mas. Ya. Kan ada yang namanya K13 ya Mas ya. Ya, setelah KTSP kan ada kurikulum K13 ya, K13 betul, ya. betul. Nah, K13 kan itu kayak satu LKS ya Mas ya. Satu paket. Satu Jadi paket itu jadi beberapa apa itu mapel ya? Satu buku itu berisi beberapa mapel. Mapel ya? Iya. Kalau nggak salah itu. Iya. Contohnya mapel IPA. Nah, itu dijadi satu. Padahal dulu kan dipecah ya, ada biologi, kimia, sama apa satu nih? Biologi, kimia, fisika. Ya. Oh, yang IPA. Ya. Kalau yang IPA sekarang apa? Waktu kurikulum K13 kan dijadi satu. Sama sesuai matematika dengan malahan. Hah? Enggak. Matematika tetap sendiri Mas. Oh sendiri. Ya. Jadi sama jadi yang satu. IPS. IPS itu kan juga ada 3, ekonomi, sejarah, geografi. Itu juga dijadiin satu. Oke. Dalam satu buku paket. Terus ada lagi kembali ke kurikulum merdeka ya Mas ya? Setelah belum. Oh belum. Setelah K13 itu K13 pembaruan atau revisi Pembaruan, gitu loh. revisi. Ya, itu sebelum yang merdeka. Itu gimana Mas kalau yang itu? Aku lupa ya Kayak lebih ke pengembangan yang K13 yang pertama mungkin ya. Cuma bedanya cuma tipis lah Mas. Terus setelah itu kan ada kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka itu teman-teman ya. Jadi siswa itu diberi kebebasan ya. Untuk memilih. Bukan memilih, untuk mengikuti mengikuti pembelajaran di kelas atau tidak itu dibebaskan malah. Aku belum tahu itu. Iya, jadi gimana Mas? Contohnya ada teman saya itu kan menjadi guru Mas di salah satu SMK lah. Nah, beliau itu punya siswa ya di kelasnya. Nah, tahu nggak Mas siswanya itu banyak nggak masuknya? Ternyata. Karena itu kurikulum itu. Enggak, bukan. Kenapa Mas? Karena si anaknya itu ternyata membantu orang tuanya bekerja. Wah. Ternyata setelah di home visit sama guru BK-nya ternyata anaknya ini tidak nakal, cuma dia membantu orang tuanya. Oke. Nah, di dalam kurikulum merdeka ya kalau kita bicara anak ini ya anak ini ternyata tergolong kategori anak yang tidak melanggar kedisiplinan malah. Justru dia menerapkan pembelajaran di luar kelas. Nah, malah. Iya. Jadi kurikulum merdeka itu seperti itu, Mas. Jadi meskipun siswa itu tidak pernah masuk, tapi misalkan si anak itu bekerja di luar, membantu orang tuanya, itu malah dapat semacam
nilai plus. Iya, Nilai nilai plus? plus ya. Oh, Jadi dia bisa mengamalkan dan juga bisa menuntut ilmu langsung dari lapangan malah. iya, langsung dari, terjun ke Terjun ke luar ya? dunia kerja Dunia kerja langsung, langsung iya. ya? Padahal kan kalau dulu kan nggak ada kayak sistem gitu, Mas. Bener bener. Makanya, kata teman saya itu banyak sekali, eee, teman-temannya yang guru itu banyak yang komplain, "Lha Mmm, iki piye to, bocah iki anak ini kok nggak pernah masuk, kok tetep diunggahne." Nah, pasti setiap di akhir tahun ajaran kan pasti diadakan rapat kenaikan kelas nah, Mas. iya. Nah, anak-anak yang bandel bukan bandel ya, anak-anak yang tidak pernah masuk tadi, itu pasti harus dinaikkan, tidak boleh tinggal di kelas. Mmm, Nah, gimana coba, Mas? Ya di satu sisi kan okelah, iya ya dia tidak masuk sekolah karena membantu orang tuanya, tapi di iya. sisi lain, lah Dia terus di anak-anak sekolah? yang rajin masuk ini gimana? Mhm, Apakah mereka akan terima? Koncone gak ke tahu sekolah, mlebu kasarane, temennya nggak pernah masuk tapi tetep diunggahne, kan diluluskan. tetep ada kecemburuan sosial lah, Sosial Mas, ya? heeh. Nah, hal itulah yang membuat kurikulum merdeka itu, banyak kontranya ya, mohon maaf ya. Mmm, Kata teman saya seperti itu, oke oke. kurikulum merdeka itu. Tapi saat ini apa, Pak? Apa Gimana namanya? gimana, Mas? Memakai kurikulum apa, Mas? Kalau sekarang? Kalau Kamu tahu nggak? sekarang tetep Masih kurikulum merdeka ya? merdeka, iya. Masih merdeka ya? Iya, kata teman saya masih kurikulum merdeka. Oke. Nah, mungkin menurut Mas Harul nih, Ya, kan tadi kan pertanyaannya, gimana Mas sistemnya biar lebih baik kalau sampean itu sebagai menteri lah, hmm, oke, sebagai melanjutkan yang yang tadi ya, melanjutkan tadi, oke. Mas. Itu, Apa, Mas? apa tadi? Ya pokoknya intinya Tadi kan, sampean sistem itu sistem dulu ya? dikasih amanah Iya nih, ya, heeh, amanah menjadi menteri. Apa yang sampean perbaikan tadi dari sistem kurikulumnya. mhm, Nah, mungkin kurikulum yang seperti apa yang sampean gagasi oke. untuk yang lebih baik lah, Mas? Untuk hal yang akan saya lakukan ya yang pertama jelas tadi, memperbaiki sistem dulu, dalam Mmm, hal ini kan kurikulum. Nah, kurikulum yang akan aku terapkan, Mas, ya, iya kalau rencana sampean ya, ya, iya kalau planning, iki awang-awang ya, iya seumpama sampean kan, sebagai menteri aja, apa Mas. ngarani, impiane, Impiane iya biar kurikulum kita berjalan dengan bagus kan, ini menurut pendapatku iya pribadi kan, iya Mas, itu kita harus gimana ya, gini, pendidikan kan ada beberapa tingkatan, yang pertama tingkat dasar, mulai SD. dari TK, Oh TK ikut TK itu dasar, TK itu masih ikut pendidikan atau iya no, cuma taman kanak-kanak aja? TK itu dasar, Oh, sorry sorry, hmm? SD ya? SD ya? TK ki TK itu bukannya taman kanak-kanak, dia iya, bukan ikut sorry sistem sorry, ya? prasekolah, heeh. Prasekolah kan? Jadi dari SD, Iya, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, iya. ada 5, 45. Ya 4, SD, SMP, nek SMA, yang SMK wajibnya 4, 3, 4. Wajibnya wajibnya 3, 3, ya, menempuh selama sorry berapa? 12, 12 12 tahun. tahun, Selebihnya kan, terserah, mhm, wajibnya 12. ya. Nah, dari 3 jenjang ini kan sebenarnya dari awal pembentukan 3 jenjang ini kan sudah ada porsinya masing-masing. Yang pertama kan jelas di jenjang SD itu membentuk, pondasi karakter Ya, karakter. karakter. Terus masuk di jenjang SMP itu sudah lebih ke mengarah ke atasnya, yaitu penalaran, kalau nggak salah ya. Ya, Mungkin teman-teman yang bener. lebih paham bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terus yang selanjutnya ada tingkat SMA, SMK. Nah, untuk tingkat SMA dan SMK ini, Mas, Mmm, seharusnya untuk tingkat, penjaringannya itu eee, lebih difokuskan lagi. Sebetulnya kan kita sudah ada SMK ya. iya, SMK kan kita bisa memilih, passion kita pengen melanjutkan, ke jurusan lah, jurusan apa kejuruan misalnya. yang diingini Ya, yang siswanya. diinginkan, ya. Cuma kalau kita, bicara, misalkan Mas, kita melihat negara-negara di Eropa, Mhm. itu sejak, jenjang SMP itu sudah diarahkan, Mas. Oh, malah dari SMP-nya Iya, ya? dari SMP sudah Peminatannya ke iya, oh, oke. untuk peminatannya sudah diarahkan. Misalkan si siswa A pengen
fokus atau punya passion di bidang, seni. Nah, Hmm. itu dari SMP itu sudah diarahkan masuk ke seni. Oh, dari SMP ya Iya, malah. dari SMP. Jadi pas waktu penalaran itu ya, Iya, lebih cepat dari sistem di betul, Indonesia kan. iya. Indonesia kan Lebih diarahkan ah, sedini mungkin. oke oke oke. Terus misalkan ada yang mau atau punya passion di bidang teknologi, nah itu Ah, diarahkan di bidang teknologi dan bidang-bidang yang lainnya setelah itu. Nah, mungkin untuk yang harus diperbaiki ya Mas ya, ini menurut saya hmm. itu untuk filterisasinya ini dulu. Jadi, dari sistem yang sudah berjalan ini kan di jenjang SMA, di jenjang SMK. Nah, lebih baik untuk sistem penjaringannya ini, dimulai sejak SMP Oh, oke. seharusnya. Jadi ketika siswa itu menggeluti bidang yang dia minati dengan waktu yang lama, otomatis dia akan jauh lebih expert dan juga jauh lebih Matang lah, memahami, ya lebih lebih matang matang lah. kasarannya, heeh, lebih matang. Dan sudah pilihannya dia, Betul. dia Iya, bakalan fokus ke sini. iya. Kalau kita bicara passion kan otomatis anak itu kan pasti suka, Mas. Hmm. Misalkan si anak A misalkan suka, membuat lukisan. Nah, dengan, kita sudah mengarahkan dari sejak dini, itu pasti anak melakukan, proses pembelajarannya itu akan jauh lebih cepat responnya. Hmm. Karena dia kan sudah ada minat sebelumnya. Dari lubuk hatinya kan sudah mempunyai minat yang baik kan. Ya, Jadi bisa mempercepat proses, pemahaman mulai dari materinya, terus, prakteknya. prakteknya jauh lebih cepat untuk pemahamannya. Jadi itu sih, Mas. Oke. Itu dari anunya. Kalau seumpama Mas, kelemahan dari kurikulum sampean yang bicarakan itu apa Mas? Kelemahannya. Kalau untuk Udah lemah, pasti tau, udah pasti iya. ada kelebihan, udah pasti ada kelemahannya. Mungkin kalau menurut saya ya, Ya, saya lihat ya dari sampean bicara tadi ya, oke. kelemahannya itu ada Mas. Apa Kelemahannya menurut ada Mas Bima di, apa? menurutku ya tadi Ya, dari sampean apa-apa? gagasin tadi ya. Kalau kelemahannya itu di keterampilan anak-anak. Oke lah, pasti dia passionnya satu. Tapi Mhm. kalau seumpama ini kalau kita bicara Indonesia ya, di Ya, Indonesia ya. ya. Di Indonesia kan sistem pekerjaan di Indonesia kan banyak Mas. Oke. Mhm. Jadi kita ambil contoh, kita ambil di SMP ya tadi bilangnya. Mulai SMP? SMP ya, mulai, Iya. mulai SMP aku mau ngambil bagian kelistrikan nih Mas, contoh. Mhm. SMP sampai SMA mungkin. SMA mungkin kan Mhm. ada Oke, kelistrikan 6 lagi. tahun lah. 6 tahun lah, 6 Mhm. tahun untuk menempuh pendidikan kelistrikan. Nah, Mhm. di posisi waktu kita mau bekerja, melamar pekerjaan, posisi kelistrikan ini memang sudah banyak diminati Mas. Contoh atau Oke. mungkin jurusan ini tuh minim, minim pekerjaan. Yes. Nah, jadi dia nggak ada passion lainnya Mas. Keterampilan lainnya itu dia kurang, dia cuma passion-nya ada di kelistrikan. Mungkin Oh, nih kalau hanya satu anu ha, aja. mungkin hanya satu apa itu, satu keterampilan. Oke. Kalau menurutku kekurangannya di situ sih, dari Iya sih, kurikulum yang betul. samain. Mhm. Tapi namanya sistem pendidikan tuh ada Pasti kekurangan, ada ada pro, juga heeh, kelebihannya. betul. Oke. Nah, mungkin Mas Darul kan memang namanya kayak gitu kan gagasan kan nggak 100% bisa langsung Iya, betul, terrealisasi. Pasti betul. ada yang namanya kalau yang di pemerintahan kan ada yang namanya rapat kabinet dan lain-lain untuk ketok palunya gimana sistem pendidikan dan Mhm. lain-lainnya. Oke, dari sampai kan tadi harus sistem sistem kurikulumnya yang Iya. diperbarui. Lalu apalagi Mas? Selanjutnya. Ini sudah nih, sampean sudah apa menurut tuh Mas? Mas, menurut Mas. Mas tolong Mas. Mas Kikat gak belakang apa tak? kamera. Kikat gak apa tuh? Kau. Oke Mas, tadi ada kesalahan teknis sedikit ya Mas ya. Ya, nggak apa Mas Bim. Oke, dari segi tadi ya Mas ya, kekurangan dari kurikulum sampean kan sudah terlihat, tapi nggak masalah lah, namanya gagasan ya Mas. Iya. Terus apa lagi Mas? Mungkin aku tanya nih, tadi kan sampean yang harus dibenahi itu adalah kurikulumnya. Tapi dari metode pengajar, dari muridnya Mas, menurut sampean gimana Mas? Di Indonesia ini apakah masih kurang Mas? Dari muridnya maksudnya? Guru. Oh, Sistem guru. mengajarnya, terus juga muridnya itu gimana Mas? Dari sistem mengajarnya guru itu, apakah murid itu betah?
Apakah harus ada yang namanya pelatihan metodologi untuk guru itu biar mengajar di kelas itu lebih nyaman seperti itu? Kalau menurut saya sih Mas ya, guru itu harus belajar terus sih. Oh iya, guru itu Guru nggak itu harus harus belajar ya, bener. setiap waktu harus belajar, nggak boleh punya pemikiran, "Ah, aku Guru, wis jadi wis guru ya. statusku wis S1 lulusan iki, wis aku gak usah sinau lah." Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu, Oh, Mas. oke. Karena apa? Namanya ilmu itu dengan berjalannya waktu dia semakin berkembang, berkembang, berkembang. Hmm. Kalau seorang guru itu tidak pernah belajar, nggak mau belajar, dia mematikan Oh, eh apa namanya? Statusnya muridnya. dia sebagai guru. Oh, malahan. Iya, guru itu sumber ilmu kan, Mas. Iya. Sumber ilmu. Bagaimana ceritanya kalau siswa itu belajar dengan guru yang tidak pernah update ilmu, Hmm. gitu loh. Kan lucu, Mas. Iya, benar-benar. Seorang guru kan juga menjadi panutan untuk Eh, siswanya. jadi intinya guru itu harus tetap belajar ya Harus Mas ya. tetap belajar. Sama kayak murid ya. Iya. Juga Nah, ini kalau belajar. kita bicara murid banyak, Mas. Gimana Panjang Mas? banget. Gimana gimana? Siswa sekarang, generasi zaman sekarang itu bandelnya Masya Allah, Mas. Oh, iya oke. Bandelnya, duh. Kata teman saya, Mas ya, siswa zaman sekarang itu mungkin Mas Bima juga pernah lihat di berita-berita Iya. bahwa banyak kasus siswa itu sekarang banyak yang berani Berani sama guru ya. ke gurunya. Iya, Bahkan banyak ada yang ngajak berantem Iya juga. iya. Viral tuh Mas. Iya, sempat viral kan Itu beberapa malah di waktu yang video lalu. Mas, di Lah video iya. Mas. Sampai Kayak- klarifikasi Lah loh yo Mas. kayak piye ngono lho. Padahal zaman dulu zaman kita Mas ya, pas waktu masih sekolah kan kita aja nggak berani loh. Iya. Senakan-nakalnya kita nggak pernah bentak. Ya. Apalagi berbuat hal yang tidak seharusnya kita Iya. lakukan sebagai siswa terhadap guru. Karena kan guru kan sumber ilmunya kita juga. Bener sih. Ya, yang ngasih kita ilmu. Malah Gitu loh. sekarang Iya. berani ya. Iya, Malah siswa berani, sekarang Mas. itu nakalnya nakal. Ya aku bingung nih. Nakalnya nakal belalo ya. Nakal nek pinter oke. Iya. Nakal nek misalkan dia itu aktif dalam pembelajaran di kelas oke lah, gak apa. Ibaratnya nakalnya itu sumbut. Ya. Wes nakal neng sekolah neng kelas ditakoni iki nggak pernah bisa jawab kan susah Mas. Iya iya oke. Iya. Dan ditambah lagi Mas ya. Sekarang itu banyak orang tua itu yang justru membela anaknya padahal anaknya berbuat salah. Oh, contoh yang di mana ya? Di luar pulau ya. Luar pulau Jawa itu yang ngerokok ya, ketahuan ngerokok Kan terus ngerokok, orang tuanya malah gak terima. Anaknya ya. dia lah kan aneh. Kalau nggak pengen kayak gitu yo didiin sendirilah anakmu. Jadi itu makanya sekarang kan kepribadian dan akhlak dari siswa zaman sekarang itu semakin downgrade tuh ya gara-gara itu tadi Mas. Oh iya iya. Jadi faktor orang tua di rumah juga itu bisa menjadi faktor yang paling utama sih Mas. Iya, dari rumah ya Mas ya. Dari rumah. Oke. Nah, oke lah Mas. Ini tadi kan dari dalam negeri Mas. Aku pernah tahu ya Mas ya kayak sistem pendidikan yang ada di Belanda Mas. Oke. Belanda atau Jepang ya? Aku Finlandia. lupa ya. Finlandia, Yang bukan. Finlandia kan sistem pendidikan terbaik. Iya, sekarang. tapi bukan. Jepang kalau nggak salah. Di Jepang itu ada yang namanya sistem pembelajaran cuma 4 jam aja Mas. 4 jam? 4 jam belajar. Oh iya betul. Jepang atau Cina ya? Lupa aku ya. Oh Cina malah sampai malam loh. Cina malah cepet lama ya. Malah di Cina kan kalau nggak salah ya pernah lihat videonya di TikTok ya. Iya. Itu siswa SD atau enggak SMP itu dari pagi sampai jam 8 malam baru pulang. Nah itu kan pernah diterapkan di Indonesia juga ya. Kalau yang sistem yang lama ya, yang sorry ya benar sih Cina sih. Sorry ya salah ya aku tadi kan bahasanya Jepang ya. Jepang cuma 4 jam aja ya. Tapi aku yang di Cina tadi deh, yang aku maksudnya. Oh Cina. Ya itu kan pernah hampir diterapkan di Indonesia Mas. Ada yang namanya sistem full day Mas. Full day. Tapi kan Sabtu Minggu libur ya. Nah sistem full day kemarin kan tapi lupa ya untuk saat ini sistem full day itu apakah masih berjalan atau masih udah berhenti kan aku nggak tahu. Masih berjalan ya. Masih berjalan. Nah itu kan awalnya kan memang banyak yang mengeluh Mas, capek. Terus juga makan siang itu nggak
nggak makan sampai anak-anak muridnya. Hmm. Terus malah jajan kan. Itu kan dulu sampai pro kontranya ada yang kalau siang jadi malah jajan, nggak pulang makan di rumah seperti itu. Hmm. Menurut sampean dari sistem itu apakah Indonesia itu cocok Mas kalau meniru dari sistem luar negeri itu? Kalau kita bicara tentang budaya di sini ya, jelas beda dengan negara Cina. Kalau di Ya, Cina kan SDM-nya ya tahu sendiri lah Mas. hmm, Sana itu serba satset gitu loh. ya saat Dan mereka teknologi. memprioritaskan benar-benar di bidang pendidikan sangat kuat Ya, sekali. makanya ada yang namanya kejarlah ilmu Sampai sampai negeri ke Cina. ya, Bahkan ada pepatahnya juga. katanya juga ya. Terus ada juga salah satu ujian terberat kalau nggak salah itu dari Cina. Apa itu Mas? Namanya apa ya? Gaokao apa loh? Apa itu Mas? Itu kayak semacam ujian ya, ujian buat Ujian kayak anak-anak siswa di Cina. Itu hmm, bisa dibilang salah satu menjadi ujian yang terberat kalau nggak salah. itu Ujian tersulit. tersulit. Iya. Kayak Ujian tersulit di dunia. oke. Namanya Gaokao atau apa gitu. Heeh. Mungkin teman-teman bisa mengkoreksi ya, yang tahu ya. Itu gimana Tuh, Mas? yes, ujian anu. Kalau dulu kayak UASBN. UNBK. UNBK. Oh, oke. Ya jadi kebanyakan Indonesia itu hampir meniru ya mungkin. Niru. Apa ya, Yo, studi banding ya sama negara lain atau gimana Mas? yo jelas Ya ada. cari yang tetap ngambil referensi dari cari luar juga. referensi yang Heeh. yang apa itu yang namanya? paling Yang paling bagus lah yang ditiru paling sama di Indonesia bisa ya. diterapkan lah, yang mendekati itu. Jadi kalau bicara kita kembali lagi yang tadi Mas, apakah budaya yang kita tiru, contohnya yang di Cina itu tadi bisa diterapkan di Indonesia? Jawabannya Bisa. bisa. Kadang ya Tergantung. bisa apa? Bisa Dengarannya? tapi tergantung. Bisa iya, bisa Tidak. iya, bisa tidak. Nah, Saya bisa tidak ya. itu kembali lagi ke SDM-nya. faktor-faktor tadi. Ya. Kalau Benar. misalkan semua stakeholder mendukung, baik dari keluarga dulu lah minimal. Dari keluarga, terus kebijakan pemerintah, terus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang mumpuni, terus sistemnya juga sudah disiapkan sebegitu siapnya dan juga proper. Insya Allah bisa kok kita mengikuti Cina. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan Mas, kita harus menerima konsekuensinya kalau setiap proses itu tidak bisa instan. Benar. Jadi butuh waktu. Ya mungkin kita sekarang bisa lihat Cina dengan pembangunan yang sangat wah. Kalau kita lihat di Cina kan Teknologinya pembangunannya maju, ya. teknologinya maju kayak gitu. Kita bisa seperti Cina, cuma kita bisa benar-benar komitmen nggak mau mengejar Cina? Nah itu pertanyaannya. Nah itu tugas dari, ya jelas dari masing-masing orang tua dari siswa. Nah, itu mau diajak kompromi nggak, komitmen. Ayo, kalau misalkan mau anaknya mau diajak belajar serius, ya sekolah serius, ya harus didukung dari lingkungan rumah terlebih dahulu. Oke. Mulai dari memotivasi anak-anak, ya mengarahkan bahwa hal ini dan ini itu nggak boleh dilakukan, kayak gitulah, dan masih banyak yang lainnya. Iki tapi panjang nanti. Panjang. Sistem Wah, pendidikan itu iya, memang paling betul. Paling awal itu aja di keluarga. Dari keluarga Mas. Benar sih. Terus Ini keluarga. kalau bicara apa? Kalau kita bahas lebih lama lagi. Panjang nih, panjang. Tapi bagus Mas. Aku terima kasih banget sih Mas. Ya. Tadi kan aku cuma penasaranku gimana ya bisa merubah pendidikan di Indonesia itu biar lebih baik lah. Tapi kan sampean gagasannya seperti itu Mas. Buat sistemnya harus diperbarui terlebih dahulu ya Mas ya. Iya. Itu memang penting ya, memang penting. Menurutku memang penting banget, sekali. Mas. Betul, penting sekali banget. Sistem pendidikan di Indonesia itu harus diperbaiki atau malah diperbaiki lebih baik lagi ya. Iya, harus seperti itu. Iya. Aku terima kasih Mas Darul ya sudah mampir ke podcastku Mas ya. Ya Mas, ini sama-sama. di podcast itu
podcastku itu yaitu memenuhi rasa penasaranku Mas hasilnya Mas. Oke. Jadi mungkin teman-teman juga biar tahu juga lah gimana tanggapannya teman-teman itu terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa kayak gitu. Jadi aku terima kasih banyak Mas Harul ya Ya Mas Bim. sudah mampir di podcastku. Mungkin ada kesan dan pesan untuk teman-teman nih, untuk anak muda Indonesia di sini ya, biar dia lebih rajin belajar lagi dan gimana Mas? Oke, kalau dari aku berpesan ke semua pemirsa atau penonton yang mungkin masih berstatus sebagai pelajar ya, tetap semangat dalam belajar. Ingat saingan kalian untuk di era sekarang itu jauh lebih banyak ya. Jadi laksanakan dan jalankan pembelajaran kalian dengan sungguh-sungguh dan juga dimaksimalkan ya. Mumpung kalian masih sekolah ya. Ini bagi para pelajar ya. Jangan sampai banyak bolosnya. Nah, itu. Ikuti pembelajaran dengan baik, fokus. Jadi buat adik-adik yang masih belajar terus nanti ketika lulus harus punya hasil. Hasil yang kalian raih itu apa? Nah, itu teman-teman harus punya hasilnya itu loh. Nah, itu tolong dicamkan ya buat adik-adik, buat teman-teman yang masih belajar. Ya, intinya jangan patah semangat ya. Ya namanya belajar itu pasti aras-arasan apa Mas? Aras-arasan ki bahasa Indonesia apa? Malas-malasan. Malas-malasan betul sekali. Nah, buat teman-teman nggak boleh nyerah, nggak boleh menyerah dengan keadaan ya, tetap semangat karena saingan kalian, kompetitor kalian di luaran sana itu semakin banyak yang bergerak cepat ya. Jadi kalian nggak boleh kalah. Ya, mungkin itu aja sih Mas Bim. Oke, terima kasih Mas Harul ya Ya, untuk semoga pesan dari Mas Harul dan juga kesannya itu tersampaikan lah. Semoga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih melebihi amin. dari negara-negara yang lebih maju lagi. Amin. Oke, sekian dari saya ya untuk podcast hari ini. Teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe, follow dan juga like, comment, share ya untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.